Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata pelajaran matematika kelas 7 himpunan. Bagian yang kedua kita akan bahas himpunan kosong, terhingga, tak terhingga, himpunan bagian, himpunan semesta, dan diagram Venn. Oke, himpunan. Himpunan terhingga ialah himpunan yang anggotanya terbatas. Himpunan yang anggotanya terbatas, di sini saya kasih contoh, misalkan himpunan bilangan cacah kurang dari 7. Nah, ini adalah berarti himpunannya, misalkan sini misalnya berarti himpunan, misalkan himpunan A ya, himpunan A berarti A nya sama dengan bilangan cacahnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang dimaksud terbatas ini ada batasannya, yaitu adalah dari mulai 0 sampai dengan 6. Jadinya batasannya sudah ada. Yang kedua adalah himpunan tak terhingga. Himpunan tak terhingga ialah himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas. Nah, ini tidak ada batasnya. Misalkan himpunan bilangan. Nah, himpunan bilangan kan bisa ada yang negatif, ada yang positif, tapi angkanya itu kan banyak, nggak ada batasannya. Misalkan di sini bisa negatif 2 miliar, nah, di sini bisa sampai 2 miliar misalkan. Nah, tapi kan di sini masih ada kelanjutannya. Di sini juga ada kelanjutannya dan tidak ada batasannya. Ya, jadi tidak, anggotanya banyak banget. Kita nggak bisa menentukan. Oke, itu himpunan tak terhingga. Kemudian yang ketiga adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota sama sekali. Nah, tidak ada anggotanya. Contohnya himpunan manusia yang pernah ke Pluto. Nah, sampai saat ini belum ada manusia yang ke Pluto. Jadinya anggotanya tidak ada. Itu himpunan kosong. Oke ya. Kita lanjut. Nah, himpunan yang sama atau ekivalen. Nah, ini sama, ialah himpunan yang anggotanya sama tetapi isinya tidak harus sama. Nah, jumlah anggotanya ini ya, ini jumlah ya. Jumlah anggotanya sama. Nah, misalkan contohnya di sini. Himpunan A adalah A 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, himpunan B adalah huruf vokal. Nah, kalau huruf vokal misalkan berarti mulainya dari A, I, U, E, dan O. Itu himpunan vokal. Kemudian C di sini adalah anggotanya 5 bilangan cacah pertama. Nah, itu berarti mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4. Itu bilangan cacah yang pertama. 5 bilangan cacah yang pertama. Sedangkan D adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu yang D. Nah, dari sini melihat yang ini anggotanya NA-nya adalah jumlahnya ada 5. Nah, 5 itu mana aja ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang B, yang NB-nya berapa? Yang ini. NB-nya adalah sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti anggotanya ada 5. Yang C berapa jumlahnya? Yang C adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Sekarang yang D, ND-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Nah, dari sini jumlah anggota himpunan A,
jumlah anggota himpunan B, kemudian himpunan C dan D itu sama-sama 5, maka di sini adalah ekivalen atau sama, ya. Jumlah kita lihatnya di jumlah anggotanya saja, ya. Walaupun anggotanya berbeda-beda, yang di sini adalah 0, 1, 2, 3, dan 4, di sini adalah A, I, U, E, O, di sini 0, 1, 2, 3, 4, dan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berbeda anggotanya, nggak masalah, tetapi jumlahnya harus sama-sama. Di sini 5, yang B juga 5, yang C juga 5, yang D juga 5. Oke, dari sini ada soal, manakah pasangan berikut yang ekivalen atau sama? Contoh yang nomor 1. Nah, nomor 1 yang ini adalah anggotanya adalah ada 3. Nah, 3-nya mana aja, yaitu 1, 2, 3. Sedangkan himpunan warna lampu lalu lintas adalah apa aja? Himpunan lintas yaitu adalah ini aja, ya. Himpunan warna lampu lalu lintas adalah merah, kemudian kuning, kemudian hijau. Nah, berarti dari sini NA-nya adalah atau NB-nya, misalkan NB sama dengan 3. Nah, NA dan NB ini sama, berarti di sini adalah ekivalen. Ya, di sini sama. Tuh. Sekarang nomor 2. Huruf pembentuk kata Nigeria. Nah, pembentuk vokal, ya, huruf vokal untuk kata Nigeria. Berarti hurufnya apa aja? Itu A, I, dan E. N-nya adalah 3. Kemudian huruf Amerika berarti terdiri dari A, E, dan I. Berarti A, I, dan E. Berarti yang A-nya juga 3. 3 dari sini. 1, 2, dan 3. Berarti di sini adalah ekivalen. Karena sama-sama jumlahnya adalah 3. Sekarang nomor 3. Bulan dengan huruf akhir L. Nah, berarti jawabannya adalah April. Nah, berarti NA-nya adalah cuma 1. Kemudian X lebih kecil dari 3, di mana X bilangan asli, ya. Berarti mulainya berapa aja? Nah, bilangan asli mulainya dari 1 dan 2. Nah, di sini NA-nya atau NB-nya adalah 2. Nah, di sini NA, NB dengan NA itu berbeda, berarti tidak ekivalen. Nah, satunya jumlah anggotanya 1, yang di NB jumlah anggotanya 2. Seperti itu. Oke, lanjut. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh anggota atau elemen yang dibicarakan. Contohnya seperti ini. Himpunan anak berkacamata di kelas 7. Maka semestanya adalah himpunan seluruh siswa kelas 7. Nah, itu siswa semesta itu banyak gitu loh. Ya, yang paling banyak. Yang ada di siswa-siswa yang ada di kelas 7 ini adalah termasuk semestanya. Nah, ini adalah siswa yang berkacamata ini. Siswa yang berkacamata ini di kelas 7 adalah bagian dari siswa seluruh kelas 7. Contoh yang kedua, 1, 9, 16, 25. Maka semestanya adalah bisa himpunan asli, bisa juga himpunan bilangan kuadrat. Nah, kenapa? Karena ini angka 1, 9, 16, 25 adalah termasuk bilangan asli. Dan juga 1, 9, 16, 25 bisa juga bilangan kuadrat. Yaitu kalau 1 kuadrat sama dengan 1.
3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, bisa juga yang di sini paling tepatnya adalah bilangan kuadrat seperti ini, yang paling tepat ya. Nah, kita bisa pakai yang ini. Oke, lanjut kita ke latihan 2, 3, 5, dan 7. Maka himpunan semestanya adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima ini semestanya prima. Solar premium pertamax, maka semestanya adalah bahan bakar. Sedangkan nomor 3, mangga, pepaya, durian semestanya adalah buah-buahan. Nah, ini jadinya mangga, pepaya, durian adalah bagian dari buah-buahan. Solar premium pertamax itu bagian dari bahan bakar. Sedangkan 2, 3, 5, dan 7 adalah bagian dari bilangan prima. Lanjut himpunan bagian. Himpunan bagian biasanya disimbolkan dengan seperti ini, seperti huruf C ya. Nah, itu adalah suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar. Contohnya seperti ini, misalkan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sedangkan B adalah 4, 6, 8, 9, 10, dan 11. Nah, kemudian yang C adalah 2, 3, 11, dan 12. Nah, contohnya B bagian dari A, yang mana aja sih B bagian yang dari A? Melihat huruf anggota B dan himpunan bagian A, yang A, himpunan A-nya. Nah, di sini yang sama yang mana? Yaitu adalah 4. Nah, ini ada yang sama nih, 4. Mana lagi? Berarti di sini adalah 4. Mana lagi? 6. Nah, di sini berarti ada 6. Mana lagi? 8. Nah, 8. Terus mana lagi? 9. Nah, 9. Kemudian mana lagi? Adalah 10. Yang sama 10 itu. Nah, sekarang yang kedua, C dengan A. Nah, kita cari yang sama aja yang diantara C dengan A. Nah, mana yang C dengan A? Misalkan 2 dengan 2. Oh, berarti himpunan bagiannya adalah 2. 3 berarti 3. Kemudian mana lagi? 11 ada enggak? 11 enggak ada. 12 tidak ada juga. Ya berarti beserta sini aja. Nah, seperti itu. Jadi ya, kalau himpunan bagian itu yang sama yang ditulis dengan yang besar. Nah, itu ya. Suatu himpunan jika semua anggota terdapat pada himpunan yang lebih besar. Ya, bagiannya itu ada di yang kecil, itu ada yang di besar seperti itu. Oke, lanjut ke diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang menampilkan korelasi atau hubungan yang berkesesuaian dalam suatu kelompok. Nah, di sini ada contoh, diketahui A-nya adalah himpunan A adalah 1, 3, dan 5, B-nya adalah 2, 4, 6, dan 8, S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, langkah-langkah membuat diagram Venn di sini ada sudah saya tuliskan. Yang pertama, buatlah persegi panjang atau persegi. Nah, kita bikin dulu sebuah persegi panjang atau sebuah persegi, boleh seperti ini, persegi panjang misalkan. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, tulislah huruf S pada kiri atas bangun persegi panjang. Nah, di sini S. Itu namanya semesta.
kotakin. Kemudian yang ketiga, nyatakan himpunan dengan lingkaran dan beri ya, ini beri noktah. Nah, ini beri noktah setiap anggotanya. Nah, yang pertama kita anggota A dulu, kita tulis dulu, kita bikin sebuah lingkaran. Nah, anggota bilangan himpunan A misalkan seperti itu. Nah, berarti ada satu, nah, noktah ini titik ya, satu. Yang kedua adalah 3. Nah, berarti ini ada 3. Terus kemudian 5. Nah, seperti ini. Kemudian langkah yang kedua adalah menulis anggota yang himpunan bilangan B misalkan. Kita bikin lingkaran lagi yang B, himpunan bilangan B. Berapa angkanya? 2, berarti di sini tulis 2. Ada noktahnya, selalu harus dikasih noktah. Kemudian 4 titik 4. Kemudian 6, noktah 6, sembarang aja nggak apa-apa. Nah, kemudian 8 seperti itu. Nah, sekarang gimana dengan yang S? Nah, yang S atau yang semesta adalah cara menulisnya adalah yang sudah yang belum ditulis saja, yang bukan anggota A dan anggota B, nulisnya ada di luar lingkaran ini. Yang belum ada ini berarti ini 1 sudah, saya misalkan. Kemudian 3 sudah ada. Kemudian 5 berarti sudah. 2 berarti udah. 4, 6, 8. Nah, berarti yang belum adalah angka 7. Nah, kita tulis di sini 7 misalkan. Kemudian 9. Nah, 9. Kemudian 10. Nah, seperti ini cara menulis diagram Venn-nya. Oke, kita lanjutkan lagi contoh soal yang berikutnya. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian himpunan B 2, 4, 6, dan 8, sedangkan himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, langkah yang pertama kita bikin terlebih dahulu membuat persegi panjang, kotak persegi panjang. Nah, misalkan kita bikin kotak persegi panjang. Nah, kemudian langkah yang kedua menulis huruf S. Nah, di sini ada S-nya. Nah, langkah yang ketiga nyatakan himpunan dengan lingkaran dan ini beri noktah ya, nah. Beri noktah setiap anggotanya. Nah, sebelum menggambar ini kita perhatikan terlebih dahulu pada himpunan A dan B. Nah, pada himpunan A dan B ini ya, ada himpunan A, di himpunan A itu ada yang sama, yaitu bilangan angka 2 dan angka 4. Nah, berarti kita bikinnya adalah membuatnya ada bagiannya seperti ini. Kedua, nah, misalkan ini anggota himpunan B dan AA, di sini adalah anggota himpunan B. Yang sama ini ditulisnya di bagian sini. Nah, di titik 2 dan titik 4 atau noktah 2 dan noktah 4. Nah, baru kemudian kita mengisi data-data atau angka-angka yang belum ditulis. Nah, di himpunan A yang belum ditulis adalah angka 1, berarti ditambah 1.
Kemudian di sini adalah angka 3, berarti tambahin angka 3. Di sini ada angka 5. Di sini angka 5. Kemudian di himpunan B yang belum, yang mana yang belum ditulis, kita tulis yang belum B di himpunan bilangan B, yaitu angka 6. Sini berarti ditambahin 6. Kemudian angka 8, terus angka 8. Nah, tinggal sisanya yang di himpunan semesta ini yang belum ditulis sama sekali. Kita cari dulu, misalkan di sini 1 sudah, misalnya 1 udah kita coret. Kemudian 2 sudah, 3 sudah, 4, 5, berarti 6, 8. Berarti yang belum adalah 7, berarti ditulis di sini. Boleh di sini sembarang aja, selama di dalam kotak ya nak ya. 7, kemudian 9, kemudian 10, misalkan seperti ini. Nah, tidak boleh nulisnya 10-nya di sini, nggak boleh. Ya, harus ada di dalam kotak persegi panjang ini. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Perhatikan gambar diagram berikut ini. Tentukan himpunan S, kemudian himpunan A dan himpunan B. Nah, kita tinggal tentukan aja, tinggal baca gambar saja. Himpunan S adalah, himpunan S itu adalah berarti semua yang ada, angka-angka yang ada di dalam kotak ini. Itu berapa aja? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian himpunan bilangan A. Nah, himpunan bilangan A berarti kalian lihat di sini ada yang lingkaran berwarna merah. Nah, berarti kita himpunan bilangan A-nya yaitu yang berwarna merah ini doang. Yang ada di warna merah sini aja. Himpunan bilangan A. Nah, di dalam lingkaran himpunan A itu ada di lingkaran bilangan yang warna merah ini, berarti adalah 1, 2, 3, dan 4. Sekarang himpunan bilangan B. Himpunan bilangan B itu ada di warna biru. Nah, yang di warna biru yang mana? Nah, ini di warna biru. Lingkaran berwarna biru ini adalah anggota bilangan B, yaitu adalah 4, 5, 6, dan 7. Nah, seperti itu aja. Nah, ini 4-nya kan sama ada di tengah sini. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk materi himpunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.